Di balik nama Douwe Dekker, tersimpan kisah seorang pejuang yang mengabadikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, siapa sangka, pria ini bukanlah orang Indonesia asli. Ia adalah seorang keturunan Belanda yang justru menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Bagaimana seorang Belanda bisa memiliki hati seluas samudra untuk Indonesia? Mari kita telusuri kisah hidup Douwe Dekker, sang pejuang tanpa batas. Ernest Francois Eugene Douwe Dekker, atau yang lebih dikenal sebagai Douwe Dekker, lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah keturunan Belanda, tapi tanah Jawa telah menjadi rumahnya sejak kecil. Dari kecil, Dekker sudah menyaksikan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Ini menanamkan benih perlawanan dalam dirinya. Pendidikan Dekker di Eropa membuka matanya tentang arti kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, ketika ia kembali ke Hindia Belanda, sebutan Indonesia saat itu, ia justru melihat betapa rakyatnya sendiri hidup dalam penindasan. Ini membuatnya gelisah. Ia pun memutuskan untuk tidak tinggal diam. Douwe Dekker memulai perjuangannya melalui tulisan. Ia menjadi jurnalis dan menggunakan media sebagai senjata untuk menyuarakan ketidakadilan. Melalui surat kabar The Express, ia mengecam keras kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyat Indonesia. Tulisannya tajam, berani, dan penuh semangat. Ia tidak takut untuk mengkritik pemerintah kolonial, meski resiko yang ia hadapi sangat besar. Namun, Dekker tidak hanya bicara melalui tulisan. Ia juga turun langsung ke lapangan, bertemu dengan rakyat kecil dan mendengar keluh kesah mereka. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa hanya dilakukan dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Pada tahun 1912, Douwe Dekker bersama dua sahabatnya, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro, mendirikan Indische Partij. Ini adalah partai politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Visi mereka jelas, Indonesia harus merdeka, dan semua rakyat, tanpa memandang suku atau ras, harus bersatu untuk mencapai tujuan itu. Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Pemerintah kolonial Belanda melihat Indische Partij sebagai ancaman serius. Ketiga tokoh ini akhirnya diasingkan ke Belanda. Tapi, pengasingan tidak mematahkan semangat Dekker. Justru ia semakin gigih memperjuangkan hak rakyat Indonesia, bahkan dari jauh. Sungguh, nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluap dan tak dapat ditekan-tekan lagi. Tempat-tempat ramai. Selama di pengasingan, Douwe Dekker terus menulis dan menyebarkan ide-ide perlawanan. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Meski jauh dari tanah air, hatinya tetap dekat dengan rakyat Indonesia. Ia bahkan menolak tawaran pemerintah Belanda untuk kembali ke Hindia Belanda dengan syarat
menghentikan aktivitas politiknya. Bagi Dekker, prinsip dan perjuangan lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Ketika akhirnya ia kembali ke Indonesia, Dekker tidak berhenti berjuang. Ia terus menginspirasi generasi muda untuk bangkit melawan penjajahan. Ia percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya mimpi, tapi suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan. Douwes Dekker meninggal pada 28 Agustus 1950, tepat setelah Indonesia merdeka. Ia mungkin tidak sempat melihat Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat, tapi jasanya tidak pernah terlupakan. Ia adalah bukti bahwa perjuangan tidak mengenal batas bangsa, ras, atau agama. Semangatnya untuk persatuan dan keadilan tetap relevan hingga hari ini. Di era modern ini, di mana kita masih menghadapi tantangan ketidakadilan dan perpecahan, kisah Douwes Dekker mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan harus terus dilakukan. Ia adalah contoh nyata bahwa cinta pada tanah air bisa melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Douwes Dekker bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang visioner yang melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ia mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan adalah tanggung jawab semua orang tanpa memandang latar belakang. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Douwes Dekker, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita terus belajar dari para tokoh besar yang mengubah sejarah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.